Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desya Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi ruang 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSC. Langsung saja, yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi di barat dan bangsa Persia di timur. Sebagian besar di daerah Timur Tengah berada dalam jajahan kedua bangsa tersebut. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang Arab sejak mulai berdagang sampai kembali ke negerinya. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa menurut para ilmuwan barat, akuntansi pertama kali dirumuskan oleh Lucia Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga tidak. Selanjutnya, sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua dari sejak zaman prasejarah. Setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai, value, dan mulai mengenal sistem monetary system. Akuntansi pada masa kelahiran feudalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomis kapitalis. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini. Selanjutnya, perkembangan akuntansi zaman Rasulullah. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 Hijriah, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan bersama-sama dan gotong royong di kalangan para muslimin. Telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas menuju ke Syam. Perdagangan tersebut akhirnya berkembang hingga sampai ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7, walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukkan petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintah. Selanjutnya, perkembangan akuntansi zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, hampir tidak pernah ada sisa. Hal ini kembali menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan masyarakat. Akuntansi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti Al-Amil, Mubasysyar, Al-Khatib. Namun yang paling terkenal adalah Al-Khatib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan untuk mengkhususkan akuntan dikenal juga dengan nama muhasabah atau muhtasib, yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya, kewajiban mustahib. Yang pertama, pelaksanaan hak Allah termasuk kegiatan ibadah. Yang kedua, pelaksanaan hak-hak masyarakat seperti perilaku di pasar, kebenaran timbangan, dan kejujuran bisnis. Yang ketiga, pelaksanaan yang berkaitan dengan keduanya seperti menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi terbagi menjadi 14. Selanjutnya, istilah akuntansi Islam dihubungkan dengan prosedur tersebut. Terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama, al-jaridah, terbagi menjadi 4. Jaridah al-karaib. Yang kedua, jaridah an-nafakat. Yang ketiga, jaridah al-maq. Yang keempat, jaridah al-musaderen. Selanjutnya, yang kedua, daftar al-yaumiyah, terbagi menjadi 2, yaitu daftar at-tawajihat dan daftar at-tawilat. Yang ketiga, beberapa jenis laporan keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-khidmah. Yang kedua, al-khidmah al-jameh. Yang terakhir, bentuk perhitungan zakat atau utang, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ar-raj minal mal, yang dapat ditagih. Yang kedua, al-munkasem minal mal, piutang tidak dapat tertagih. Yang terakhir, al-mutadar wal mutahayyar, piutang yang sulit dan piutang bermasalah sehingga tidak tertagih. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan dan zaman dinasti Abbasiyah
sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Lucia Pacioli dan Al-Quran Islam. Sekian video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.